Halo Denmas dan Ayu, bagaimana kabar kalian? Semoga sehat selalu dan selalu diberi ketabahan dalam menjalani hidup ini. Di video kali ini saya akan membahas 7 film horor dari negara gajah putih, Thailand. Karena Thailand adalah salah satu negara dengan produksi film-film horornya yang masih mirip-mirip dengan film horor Indonesia. Seperti cerita dari urban legendnya, bahkan sampai praktek perdukunan yang hampir mirip di Indonesia. Gak usah lama-lama lagi, ini dia rekomendasi 7 film horor Thailand. Shutter 2004. Shutter merupakan sebuah film horor Thailand yang disutradarai oleh Banjong Pisantanakul. Film yang dirilis tahun 2004 ini diperankan oleh Ananda Everingham, Nata Wiranach, Tongmi, dan Asinta Sikamana. Film Shutter bercerita tentang Tan dan kekasihnya Jen yang suatu malam tidak sengaja menabrak seorang gadis yang melintas tiba-tiba di depan mobil mereka. Tan malah menyarankan agar mereka melarikan diri karena kondisi jalan yang sepi dan tidak ada satupun yang melihat peristiwa itu. Namun setelah kejadian malam itu, Jen dihantui rasa bersalah sementara Tan mulai mengalami kejadian-kejadian aneh. Tan yang berprofesi sebagai fotografer menemukan kejanggalan pada hasil foto-fotonya seperti foto yang buram, terhalang cahaya putih, foto yang tidak bagus hingga penampakan yang mengerikan pada fotonya. Ternyata beberapa penampakan yang muncul pada foto Tan adalah seorang wanita yang sudah meninggal. Akhirnya Tan dan Jen mencari tahu siapa penampakan wanita yang muncul di dalam fotonya itu dan misteri apa yang ada di dalamnya. Film berdurasi 97 menit ini memiliki rating yang cukup bagus di IMDb, yaitu 7,1. Coming Soon 2008. Film Coming Soon merupakan film yang terinspirasi dari cerita urban legend terkenal di Thailand. Disutradari oleh Sopon Sakadapisit yang sebelumnya merupakan penulis naskah dari film horor Shutter. Film ini menceritakan tentang dua orang yang bekerja di bioskop, Sen dan Yod. Sen yang kala itu sedang membutuhkan uang untuk menebus jam tangan milik pacarnya yang bernama Som. Kemudian Sen memilih membajak film di bioskop bersama temannya yang bernama Yod, dan film hasil bajakan tersebut mereka gandakan dan menjualnya. Sen dan Yod keduanya memiliki tugasnya masing-masing. Yod bertugas merekam film dengan handycam di ruang bioskop dan Sen yang menjalankan film di studio. Saat film diputar, Sen tidak sengaja tertidur hingga filmnya sudah selesai. Namun, ketika Sen bangun, Yod sudah menghilang. Sen menemukan handycam yang digunakan Yod sudah tergeletak. Ia pun memeriksa hasil rekaman tersebut. Rekaman handycam itu menampakkan Yod yang sedang ketakutan dan berteriak saat film itu diputar. Ternyata film yang sedang mereka rekam adalah film horor yang berdasarkan kisah nyata. Karena Sen masih membutuhkan uang, Sen mencoba merekam kembali film di bioskop sendiri. Dan tiba-tiba, Yod berada di dalam film tersebut dengan kondisi yang mengenaskan. Kemudian Sen dan Som berusaha mencari keberadaan Yod yang sebenarnya melalui data-data yang mereka cari di internet mengenai film itu. Film horor dari Thailand memang tidak pernah mengecewakan. Suasana horor ditambah scene jumpscare hantu dengan backsound suara yang tiba-tiba dapat membuat penonton terkejut. Alur plot twist yang disajikan juga tidak terduga. Film ini berdurasi 95 menit dan memiliki rating 6,1 di IMDb. La La Land 2011.
Apa jadinya jika rumah yang kalian huni ternyata menyimpan rahasia kelam, bahkan kutukan? Hal inilah yang dialami oleh satu keluarga kecil di Chiang Mai, Thailand. Film yang juga disutradarai oleh Sopon Sukadapisit ini menceritakan sebuah keluarga yang baru saja membeli rumah baru di perumahan yang bernama Ladaland. Perumahan yang terlihat biasa saja seperti perumahan di wilayah Thailand lainnya. Namun seiring berjalannya waktu, kejadian-kejadian aneh sering terjadi di sekitar rumah mereka. Mereka mulai menyadari bahwa keanehan justru terletak pada warga yang menetap di perumahan tersebut. Ladaland merupakan tempat tinggal dari orang-orang yang memiliki catatan kriminal, mulai dari kekerasan dalam rumah tangga, penyiksaan, hingga pembunuhan. Keduanya juga meyakini ada kutukan jahat yang mendorong tetangga mereka untuk berbuat sekeji itu. Selain cerita horornya, film ini juga mempertontonkan drama di mana sang kepala keluarga yang ingin membuktikan bisa membahagiakan keluarganya karena sering direndahkan oleh ibu mertuanya. Film ini berdurasi 125 menit dan memiliki rating 6,3 di IMDb. The Promise 2017. Satu lagi film yang disutradarai oleh Sopon Sukadapisit yang berkisah tentang dua orang sahabat tak terpisahkan bernama Boom dan Ip. Sayangnya krisis moneter pada tahun 1997 yang terjadi di Thailand memaksa keduanya hidup dalam kesengsaraan. Mereka semakin tersiksa ketika kedua orang tua mereka berlaku kasar karena keadaan membuat banyak orang tua stres pada waktu itu. Mereka berdua berjanji untuk mengakhiri hidupnya bersama. Mereka berniat mengakhiri hidupnya dengan menggunakan pistol yang dibawa Ip. Namun, Boom mengurungkan niatnya ketika melihat Ip menembakkan pistol ke kepalanya. Happy birthday, nah. Boom ketakutan dan meninggalkan Ip yang berlumuran darah. 20 tahun kemudian, Boom mengunjungi bangunan tempat dulu ia akan bunuh diri itu bersama putri kesayangannya yang bernama Belle. Namun selepas itu, saat malam hari, Boom mendapati Belle berjalan saat tidur dan berbicara di dalam kegelapan. Bahkan, ucapan Belle kerap membuat Boom teringat dengan perkataan Ip dulu. Mereka berdua ketakutan kalau Ip mengganggu untuk menagih janjinya kepada Boom. Tidak hanya horor, tetapi selama 114 menit, film ini juga menyuguhkan sebuah drama di dalamnya. Di IMDb, film ini memiliki rating 6. Inhuman Kiss 2019. Mungkin ketika melihat sosok hantu Krasu di film ini kalian merasa familiar karena bentuknya yang sama seperti hantu di Indonesia yang dikenal dengan nama Kuyang. Disutradarai dan ditulis naskahnya oleh Siti Siri Mongkol Siri. Film ini juga melibatkan sejumlah bintang muda Thailand seperti Pantira Pipityakorn, Wapniti, dan Sapol Asawamungkong. Mereka bergabung sebagai pemeran penting di film ini. Inhuman Kiss adalah film yang menunjukkan kisah cinta antara seorang pria dengan wanita jelmaan hantu Krasu. Wanita itu bernama Sai yang menerima warisan berupa kutukan bernama Krasu. Setiap malam hari, kepala Sai terpisah dari badannya layaknya hantu Kuyang. Hantu Krasu ini mencari daging binatang segar dan meminum darahnya. Satu persatu hewan ternak di sekitar mati dengan kondisi mengenaskan. Dan dari situlah menjadi awal mula perburuan Krasu yang dilakukan warga sekitar. Ternyata teman Sai yang bernama Jared dan Noi juga membantu mengikuti perburuan tersebut. Dan suatu malam, Noi mengetahui bahwa Krasu yang sedang mereka buru itu adalah Sai. Noi yang menaruh hati kepada Sai berusaha melindungi Sai dari para pemburu lainnya. Akhirnya segala usaha dilakukan Noi untuk melindungi Sai dan berusaha mencari tahu cara menghilangkan kutukan Krasu itu.
Film horor ini cukup menegangkan dan tidak memiliki unsur komedi seperti kebanyakan film Thailand lainnya. Selain itu, film ini juga memiliki visual efek yang baik dan juga plot yang jelas dan seru untuk ditonton. Film berdurasi 121 menit ini mendapatkan rating 6,5 di IMDb. The Wild Truth 2021. The Wild Truth merupakan film horor misteri Thailand garapan sutradara Wisit Sasanathing. Film ini dibintangi oleh aktris dan aktor muda ternama Thailand seperti Sutata dan Sadanon. Kisah The Wild Truth bermula ketika Ibu Pim dan Pat berada di rumah sakit karena kecelakaan mobil. Kedua saudara kandung itu diminta untuk tinggal sementara di rumah kakek dan nenek yang tidak mereka ketahui sebelumnya. Saat tertidur lelap pada malam hari, mereka tiba-tiba dibangunkan oleh suara-suara aneh di sebuah ruangan. Ketika mencoba mencari tahu sumber suara itu, Pim dan Pat menemukan sebuah lubang misterius di dinding, dan dari situlah suara-suara aneh dan menyeramkan itu muncul. Dari sana, keduanya dihadapkan pada fakta bahwa keluarga mereka ternyata menyimpan rahasia yang berkaitan dengan dunia lain. Mereka berdua terus mencari apa yang sebenarnya terjadi dengan keluarga mereka sebelumnya. Film ini berdurasi 125 menit dan memiliki rating 5,2 di IMDb. The Medium 2021. Film garapan sutradara Banjong kali ini dibintangi oleh Narlia Gulmong-Kolpek, Sawane Utoma, dan Sirani Yang Kitikan yang berperan penting pada film ini. Film diambil dalam footage atau gaya dokumenter yang menyerupai film Paranormal Activity. Film ini dimulai dengan tim dokumenter yang menyelidiki praktek perdukunan orang-orang Isan di timur laut Thailand. Nim adalah dukun setempat yang dipercayai telah dirasuki oleh roh bayan, yaitu dewa yang disembah oleh penduduk setempat. Nim menyadari keponakannya yang bernama Ming memiliki keanehan. Hari demi hari perilaku Ming semakin aneh. Nim percaya roh bayan ingin Ming menjadi pengganti dirinya. Seiring berjalannya waktu, kejadian aneh terus menimpa Ming hingga akhirnya Noi mau tidak mau meminta bantuan kepada Nim, walaupun hal itu bertentangan dengan kepercayaan yang dianut oleh Noi. Sampai akhirnya berbagai macam ritual dilakukan untuk menyelamatkan Ming. Jalan cerita yang mengusung tema perdukunan di film ini sangat familiar bagi masyarakat di Indonesia dan kawasan Asia Tenggara lainnya, sehingga sangat mudah diterima oleh para penonton. Uniknya, film horor ini dapat menyajikan kesan merinding dan mengerikan tanpa adanya jump scare yang berlebih seperti film horor lainnya. Film berdurasi 130 menit ini memiliki rating 6,7 di IMDb. Mungkin dari kalian ada yang sudah menonton film-film tersebut. Bagaimana komentar kalian terhadap film-film tersebut? Apakah bagus, mengerikan, atau biasa-biasa saja? Silahkan tulis komen di bawah. Jangan percaya 100% atas apa yang saya sampaikan, itu hanya pendapat saya berdasarkan apa yang saya tonton dan rasakan. Bagi kalian yang penasaran, silahkan ditonton filmnya. Yang paling penting, tontonlah film sesuai dengan genre yang kalian suka, dan hargai karena itu adalah sebuah karya. Terima kasih Denmas Denayu yang sudah menonton. Subscribe jika berkenan, like kalau suka, share dan kalau itu berguna. Sampai jumpa di video MV information lainnya.